Ismail, istilah ASN digital ini adalah istilah yang baru didengar oleh masyarakat. Mungkin boleh dijelaskan dari perspektif Kementerian Komdigi sendiri. Definisi dari ASN digital ini seperti apa? Silakan Pak Ismail. Ya, sebenarnya kalau kita bicara ASN digital itu bukan semata-mata ASN yang memanfaatkan teknologi digital. Tapi sebenarnya ASN digital itu merupakan ASN yang bisa merepresentasikan 4 aspek di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari gitu. Yang pertama adalah digital skill. Ini aspek yang pertama. Yang kedua adalah digital safety. Yang ketiga adalah digital culture. Dan yang keempat adalah digital ethics. Nah, empat aspek ini harus bisa diimplementasikan oleh seorang ASN. Jadi disebut ASN digital. Digital skill itu maksudnya apa? Digital artinya ASN yang memiliki skill untuk mengaplikasikan teknologi digital. Nah, banyak sekali macam skill yang harus dibutuhkan itu. Yang kedua adalah digital culture. Bagaimana ASN itu bisa membangun culture digital. Jadi ini persoalan mindset. Cara berpikir gitu, sehingga ketika ada suatu problematika, ada suatu permasalahan di instansinya, ASN ini bisa mencari solusi dan ini tumbuh menjadi kultur, jadi sesuatu yang sifatnya kebiasaan sehari-hari dan otomatis. Yang ketiga, yang dia digital safety, dia harus safe, dia memiliki kemampuan memahami hal-hal yang harus dijaga, misalnya seperti data yang sifatnya sensitif, bagaimana cara mengamankan jaringan, mengamankan koneksi pribadinya dan sebagainya, safe. Nah, yang keempat adalah ethics, digital ethics. Ethics ini lebih tinggi lagi dari culture, jadi sudah menjadi etika ya, sesuatu yang tidak perlu ada hukuman, punishment, tapi itu sudah menjadi etikanya gitu, bahwa ketika memanfaatkan teknologi digital, dia tahu batas-batasnya, dia tahu bagaimana kultur wilayah Indonesia, bagaimana etika untuk memanfaatkan dan sebagainya. Jadi 4 aspek ini menurut saya definisi ASN digital gitu. Oke, dari 4 aspek ini Pak, ini kan bisa dikatakan adalah 4 yang cukup kompleks juga begitu untuk dicapai oleh seorang ASN supaya bisa, pasti utamanya adalah supaya bisa lebih produktif. Kompetensi apa saja sih Pak yang menjadi pilar utama ASN digital untuk memenuhi 4 aspek ini? Ya, tentu begini, setiap ASN itu sebenarnya wilayah kerjanya bervariasi ya. Ada yang bekerjanya di bidang hukum, ada yang masalah teknis, ada yang masalah ekonomi, ada yang masalah sosial, komunikasi. Jadi setiap ASN ini kan tentu memiliki wilayah kerja masing-masing. Nah, untuk bisa disebut sebagai ASN digital itu dia tidak keluar dari core-nya. Core-nya tetap menjadi fungsi utama dari seorang ASN. Misalnya dia akuntan ya, yang sehari-hari bergelut menyiapkan laporan keuangan institusinya. Maka dia mengimplementasikan 4 hal tadi untuk di lingkup kerjanya gitu. Nah, skill apa, kompetensi apa yang dibutuhkan ketika dia menjadi seorang akuntan di dalam sebuah institusi untuk menyiapkan laporan keuangan. Maka tentu banyak sekali skill yang berkaitan dengan aspek-aspek laporan keuangan, aspek akuntansi tadi yang perlu diperdalam. Mungkin secara dasar-dasarnya mereka sudah mendapatkan dari bangku kuliah dulu dan sebagainya, tapi enhancement dari kemampuan itu, itu perlu spesifik. Jadi tidak bisa kita mendefinisikan kompetensi apa untuk setiap ASN secara general. Generalnya mungkin ada ya, seperti pemanfaatan pemanfaatan email, komunikasi, media komunikasi, itu kan jadi basic. Tapi untuk mengenhance atau membuat dia level advance, maka disesuaikan dengan wilayah kerjanya masing-masing gitu. Ketika dia bergelut dengan masalah keuangan, maka banyak sekali digital skill yang berkaitan dengan aspek keuangan yang perlu diperdalam. Ketika dia di bidang hukum, maka banyak sekali digital skill di bidang hukum yang harus di-improve kemampuan digital skillnya gitu. Jadi agak susah kita menjawab kompetensi apa. Kompetensi yang basic ya pemanfaatan teknologi secara umum, membuat risalah rapat secara cepat, membuat proposal, itu kan hal yang umum. Tapi
substansi skillnya masing-masing dari wilayah kerjanya gitu. Oke, berarti dengan kompleksitas masing-masing kebutuhan dari ASN yang berbeda-beda, bahkan per kementerian aja udah beda lagi betul, ya Pak, isinya kebutuhannya yeah, masing-masing ASN, yeah, masing-masing direktorat pasti yeah, berbeda. Dari Komdigi sendiri bagaimana untuk mewadahi atau memprovide tuntutan ASN digital yang dengan kompleksitas serupa? Yeah. Demikian. Kalau kami dari Komdigi ini salah satu fungsi kami itu adalah membangun digital pemerintahan, ya, pemerintahan digital. Nah, pemerintahan digital ini kita sudah definisikan adalah pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital itu untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik buat masyarakat. Maka Komdigi di sini berperan terutama di aspek teknologinya, membangun data center untuk menggabungkan berbagai macam data yang tersebar di seluruh kementerian lembaga, kemudian menyiapkan platform bersama sehingga pemanfaatan teknologi digital di seluruh kementerian lembaga itu bisa terintegrasi, dan juga kami mendukung atau mendorong digital talent untuk ke ASN. Nah, ini beberapa hal yang menjadi aspek mendasar sehingga tidak perlu kementerian lembaga, dari seluruh kementerian lembaga itu harus investasi sendiri-sendiri, karena ini akan memberikan wasting, ya, inefisiensi dari anggaran pemerintah karena seluruh kementerian lembaga melakukan investasi di hal yang sama. Kira-kira seperti itulah Komdigi akan berperan untuk menjadi orkestrator, mengorkestrasi sehingga investasi digital di masing-masing kementerian lembaga itu tidak perlu dibangun sendiri-sendiri. Tentu ada yang spesifik barangkali kebutuhan masing-masing kementerian lembaga, namun yang bersifat general itu kami usahakan bisa dari Kementerian Komdigi. Iya, dengan kompleksitas kebutuhan yang ada memang butuh pihak yang harus mengorkestrasi untuk memanage semuanya, dan ini adalah peran dari Komdigi bersama dengan kementerian lain yang relevan begitu. Tapi kalau dari pemerintah sendiri Pak, sebenarnya melihat ASN digital ini menjadi kebutuhan karena apa, dan indikator kesuksesannya apa? Apakah jumlah ASN yang sudah memenuhi 4 aspek tadi, atau sebenarnya ada indikator yang digunakan misalnya produktivitas? Iya. Secara umum mendefinisikan tingkat kemajuan suatu bangsa itu sekarang adalah ketika bangsa tersebut atau negara tersebut berhasil mengimplementasikan teknologi digital di dalam output atau pelayanannya gitu. Nah, tentu saja Indonesia juga memiliki rank atau ukuran, ya, indikator bagaimana negara kita, bangsa Indonesia ini menjadi negara yang mengimplementasikan teknologi digital dengan baik. Nah, kita menurut pendapat saya kita harus berangkat dari end, dari akhir, jadi end result. Yang kita perlu ukur itu adalah impact terhadap masyarakat. Jangan sampai kami di pemerintahan ini terjebak dengan menyiapkan berbagai macam fasilitas, infrastruktur dan sebagainya, namun tidak impactful buat masyarakat. Jadi ukuran yang menurut saya yang kami gunakan itu adalah bagaimana end result dari layanan itu diterima masyarakat. Contohnya masalah kecepatan proses suatu pelayanan publik. Jadi setiap kementerian lembaga tentu memiliki pelayanan publik. Bagaimana teknologi digital ini bisa mengimprove kecepatan prosesnya. Yang kedua masalah transparansi. Ya, bagaimana teknologi digital ini bisa memberikan atau menjaga transparansi dari aparatur pemerintah ketika memberikan pelayanan pada masyarakat itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat bisa ikut memantau. Jadi setiap proses layanan itu bisa di-tracking oleh pemohon, oleh masyarakat, ya. Baik itu pribadi maupun perusahaan, karena layanan pemerintah ini tidak hanya untuk orang per orang, tapi juga ada yang sifatnya company atau perusahaan. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut kami yang perlu menjadi indikator keberhasilan dari implementasi atau digitalisasi atau transformasi digital di pemerintahan gitu.